Oke guys, aku Enrique Yang. Nah, kali ini kita akan review satu speaker yang kalian request dari kemarin dan barangnya udah dari sini. Dan ini adalah Lanyes S843 dan untuk link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi. Nah, jadi buat kalian yang mau beli speaker ini, linknya udah taruh di bawah. Jadi kalian silahkan cek aja supaya kalian dapat barang yang original dengan harga termurah, cuy. Nah, jadi langsung aja cek. Nah, jadi di bagian depannya seperti ini, ada nampak jerawannya dan ada RGB-nya, dan di bagian sampingnya ada bass dan dia powernya 20 watt. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya kita bakalan lihat nanti, dan langsung aja kita unboxing dan kita lihat barangnya paten atau enggak. Nah, jadi speakernya udah kita buka dan ternyata gede banget dah. Langsung aja kita lihat di kamera atas untuk detailnya, cuy. Kalau kita lihat di atas, bentuk dari speaker ini unik banget ya. Kalau kita lihat di sini kayak ada pipa-pipa, kayak ada gear-gear gitu, tapi di sini dia plastik sih ya. Dan ini cuman seperti hiasan aja, bukan gear-gear aslinya, oke. Di bagian samping ada modelnya Lanyes S843. Di sini baterainya 2400 mAh. Untuk detail spesifikasinya nanti kita akan bahas. Untuk bagian portnya di sini cukup lengkap ya. Di sini ada slot TF card micro SD, kemudian ada colokan flash disk USB, dan kemudian di sini kalau untuk pengecasannya sudah Type C dong. Masa micro USB. Nah, jadi di bagian atas ini ada tombol, ada power, minus, plus, dan di sini ada tombol mode atau tombol next. Nah, jadi di bagian sisinya seperti itu, dan di bagian bawahnya ada pasif radiator. Nah, jadi kita kletek dulu. Kemudian di bagian atasnya juga pasif radiator. Nah, nanti untuk spesifikasi speakernya kita akan bahas nanti. Kemudian di sini kalau untuk gantungannya ini dia berbahan dasar karet ya. Dan kemudian di sini di bagian transparan sini dia plastik kaca, yang di sini dia nampak kayak kaca gimana gitu. Jadi menurut aku ini premium banget gitu dengan harga 300 ribuan. Nah, kemudian di bagian depannya ada satu buah speaker yang spesifikasinya nanti kita akan jelaskan, yang gede banget gitu, dan saya yakin ekspektasi untuk speaker ini suaranya bagus banget. Nah, jadi jangan kecewakan aku loh ya. Nah, jadi langsung aja kita tes untuk build quality-nya. Aduh, palu aku kebetulan di ujung sini. Nah, sekarang kita tes build quality-nya dan kita tengok ini mantep atau enggak gitu, oke? Oh, padat. Padat. Oke, bagian bawah. Bagian bawah padat. Padat. Padat, 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 padat. Bagian depan lumayan padat. Dan untuk plastik kacanya yang transparan ini padat. Kalau pakai tangan padat, 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 padat. Di sini agak sedikit kopong ya. Oke. Tapi overall speaker ini termasuk yang build quality paten punya, dan menurut aku desainnya ini pun cakep banget karena ini speakernya unik banget. Tidak ada speaker yang desainnya seperti ini gitu. Karena kalau di meja unbox speakernya rata-rata bentuknya normal, manusiawi gitu. Nah, ini agak lain gitu. Nah, jadi langsung aja kita hidupin. Tombol powernya di bagian belakang ini. Kita hidupin 1, 2, 3. Bluetooth mode. Oke. Angkot RGB. Coba. RGB angkot. RGB-nya menurut aku keren di sini, dan buat kalian yang suka RGB seperti ini pasti kalian suka banget gitu, karena teman-teman aku banyak yang suka RGB gitu, dan aku yakin pasti mereka bilang bagus gitu, apalagi di tempat gelap-gelap pasangnya DJ angkot ya kan. Nah, itu DJ koplo. Nah, ini mantap ini. Kita lihat di bagian atasnya sini. Dia RGB-nya oke. Di sini dia RGB-nya termasuk yang smooth punya, bukan patah-patah, oke. Jadi cakep banget. Di bagian bawah juga sama, RGB-nya smooth, oke. Dan di bagian depannya di sini RGB-nya di bagian pipa-pipanya ini menurut aku keren gitu. Nah, dan sekarang saya bakalan coba matikan lampu, kita lihat. Kalau bentuk speakernya di kondisi gelap seperti ini, buat kalian suka dengerin musik gelap-gelapan, penampilannya seperti ini. Dan di sini RGB-nya nggak nyakitin mata punya, karena beberapa speaker alay mereka ciptain RGB-nya itu terang kali gitu, terang kali sampai kalau misalkan di tempat gelap itu malah bikin sakit mata. Tapi kalau speaker ini kalian lihat sendiri, ini kondisi gelap dan dia di sini tidak menyakiti mata. Jadi di sini RGB-nya mantep, desainnya mantep, dan buat kalian yang mau beli di kolom deskripsi. Nah, tapi tunggu dulu, kita dengerin dulu kualitas suaranya.
Jadi kita udah dengerin kualitas suaranya dan saatnya kita masuk ke spesifikasi dari speaker ini. Untuk spesifikasinya, speaker ini menggunakan Bluetooth versi 5,3 yang terkenal dia lebih hemat daya. Jadi speakernya lebih hemat daya. Kemudian untuk output powernya, speaker ini mengeluarkan power sebesar 20 watt. Dan kemudian untuk kapasitas baterainya, speaker ini menggunakan baterai sebesar 2400 mAh yang dapat bertahan selama 4 jam di volume 50%. Kalau misalnya kalian gas di 100%, ia mungkin bisa bertahan 2,5 sampai 3 jam. Untuk waktu pengecasannya diperlukan waktu selama 3,5 jam sampai terisi penuh. Untuk driver speaker yang digunakan, aku udah baca buku panduan, official store, deskripsi beserta kotaknya. Di sini dia nggak ada buat untuk driver speaker yang dipakai ya. Tapi kalau aku lihat di sini menggunakan driver speaker 20 watt dan kemudian ditambah 2 buah pasif radiator. Jadi di sini kalau aku lihat pas dia bassnya bunyi di sini bassnya keluar. Jadi di sini dia menggunakan 2 pasif radiator. Wajar aja speaker ini memiliki bass yang lumayan nendang cuy. Kemudian di bagian fiturnya, speaker ini memiliki beberapa mode seperti mode TF Cut, mode flash disk maupun di sini dia juga memiliki mode radio. Dan kemudian speaker ini dilengkapi dengan 4 mode RGB yang bisa kalian setting sesuai mood kalian. Dan buat kamu yang pengen kualitas suara lebih besar lagi, kalian bisa beli 2 buah speaker ini karena speaker ini sudah support mode TWS. Jadi 2 speaker berbunyi dalam waktu yang bersamaan, jadi suaranya itu lebih kencang lagi gitu. Dan buat kalian yang suka bawa speaker kemana-mana, speaker ini juga memiliki gantungan yang siap buat kalian bawa kemanapun. Nah, jadi kita udah membahas spesifikasinya dan udah dengerin kualitas suaranya juga, dan saatnya kita bahas untuk kualitas suara dari speaker ini cuy. Nah, kalau untuk kualitas suaranya menurut aku speaker ini memiliki audio yang cenderung ini ya stabil ya, mulai dari kualitas bassnya yang cukup keluar, mid-nya yang bulat, dan kemudian di sini kalau kalian suka dengerin suara yang dia lebih sharp gitu, contohnya misalkan nonton film vokal-vokal tinggi yang itu dia di mana treble-nya yang lebih bermain. Nah, di sini dia enak gitu, treble-nya enak, cukup sharp. Dia karakter suaranya itu basah sih. Kemudian kalau untuk mid-nya, dia di sini mid-nya kalau misalkan kalian dengerin suara orang, suara podcast, di sini bulatnya oke gitu. Bassnya itu dia bulat dan juga rapih gitu. Jadi ini aku suka sekali kalau untuk mid-nya, dan kemudian untuk bassnya. Nah, jadi untuk kalian yang suka dengerin musik DJ, nah di sini kalau menurut aku dia bassnya di sini lantang ya. Jadi buat kalian yang misalkan mau dengerin speaker ini yang jaraknya lumayan jauh, nah di sini bassnya masih cukup lantang gitu. Ada beberapa speaker yang dia bassnya itu dia kedengarannya di jarak-jarak yang deket aja gitu, tapi enggak, speaker ini mau kalian 5 meter dia bassnya masih lumayan terasa gitu. Jadi kalau untuk kualitas suara sudah jelas ya, bassnya itu dia lantang, midnya bulat, dan juga di sini treble-nya dia cukup sharp dan karakternya basah, jadi enak gitu. Jadi menurut aku kalau untuk di harga 300.000 ini oke banget. Buat yang mau beli silahkan cek di kolom deskripsi, dan mau terpercaya nih kalau misalkan ada lebih murah nanti aku bakal ganti linknya supaya kalian nggak usah capek-capek cari lagi. Nah, terlebih lagi speaker ini memiliki 4 mode RGB yang bisa kalian ganti sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalkan kalian play musik ini, dia equalizernya bahkan aktif itu ya. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari speaker ini. Nah, pertama kita bahas untuk kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya udah jelas di sini, desainnya cakep, beda dari yang lain, nggak ada yang desainnya kayak gini. Nah, kalian tengok pasti kita udah oke lah ya, speakernya unik, desainnya keren. Kalau untuk tampilan oke, tidak ada masalah. Kemudian kalau untuk kualitas suara oke, segala jenis musik oke, DJ, dangdut koplo, DJ angkot, nah itu semua masuk. Nah, kemudian kalau untuk fiturnya di sini lengkap. Jadi kalau untuk input outputnya aman. Dan kemudian kalau untuk kekurangan dari speaker ini, di sini aku ada tes ya tadi ya. Kalau misalkan kalian lagi play musik dan kalau kalian pencet mode RGB-nya, terkadang dia bisa agak patah dikit gitu. Nah, jadi itu kekurangannya yang tadi kami coba barusan. Malah dituduhnya aku pencet-pencet ini mode, padahal nggak aku pencet gitu. Jangan dipencet tombolnya, katanya tombol mode udah lepas aja katanya. Nggak aku pencet padahal aku cuma pencet mode gitu. Nah, dia bisa patah-patah sendiri, padahal aku nggak ada pencet lain. Dikiranya aku ini play pause gitu. Nah, kena fitnah gara-gara speaker kan. Nah, jadi itu satu kekurangan dari speaker ini. Tapi kalau dilihat dari harganya 300 ribuan daripada kalian beli speaker yang ya 100.000 kalau menurut aku ya, tapi kurang puas, nah kalian bisa beli ini gitu. Kalau dari segi price to perform sih sebenarnya oke sih, 100.000 itu oke. Cuman kalau misalkan kepuasan gitu, lebih puas mana gitu ya, lebih puas beli speaker ini gitu. Dan kalau untuk ruangan yang bisa dipakai speaker ini kurang lebih ya 5x5 masih kedengaran. Nah, satu rumah ini oke lah, masih kedengaran. Dan menurut aku speakernya oke, silahkan beli, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini.
Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dari video selanjutnya. Goodbye.